Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Panglima Abah. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sekarang saya akan membagikan pengalaman dalam hal tata cara menanam pepaya California di musim penghujan. Yang mana di musim penghujan ini keadaan tanah, kadar airnya sangat tinggi ya. Kemudian lembab, kadang-kadang terlalu asam ya tanahnya. Jadi ada tips khusus ya dalam menyikapi atau menanam pepaya di musim penghujan ini. Apalagi di tempat kami ini keadaan tanahnya itu di dataran rendah ya. Jadi ada beberapa tips khusus menanam pepaya di dataran rendah dan di musim penghujan seperti ini. Oke, untuk lebih lanjut, mari kawan ikutin dan tolong jangan skip. Ayo kita lanjut. Oke kawan, kita sudah nyampe di lokasi dan kita akan mempraktekkan tata cara menanam pepaya di musim penghujan. Dan kemarin itu sudah ditanamin ya, cuman sebagian ada yang mati, jadi kita akan tanami kembali ya. Dan kebetulan di sini sudah ada sahabat kami ya, Eben Gunung Kembang, nanti yang akan meraktekannya. Soalnya saya ini nggak ada kameramennya, jadi susah ya, jadi butuh teman untuk memperagakannya. Kemon bah, mana bah? Yang kita tanamin sekarang bah? Ini yang ini dulu nih. Buat kawan semuanya, tolong ya jangan lupa subscribe juga channelnya Eben Gunung Kembang. Jadi begini ya kawan ya. Pertama ini musim penghujan kan tanah terlalu basah dan mungkin juga terlalu asam. Jadi usahakan ya kawan semuanya, tanah ini dibikin seperti gunungan ya. Jadi kita angkat tanahnya ke atas, jangan sampai tanahnya digali, itu salah ya. Kalau musim kemarau ya itu bagus ya, harus digali untuk menampung air hujan atau air ya. Kalau musim penghujan itu kebalikannya, tanah itu harus diangkat ke atas seperti gunungan ya. Dan di bawahnya kawan semuanya, ini ada salah satu tips juga. Itu mesti dipakai alas ya, mesti pakai alas untuk menahan akar tunggang, biar akar tunggang itu tidak menembus ke bawah. Jadi akar tunggangnya biar belok ke samping. Soalnya kalau musim penghujan ini ribet ya kalau menanam pepaya itu. Kalau akarnya itu terendam air, otomatis nantinya akan mengalami busuk akar. Jadi kita mensiasatinya dengan cara memberikan alas di bawah pohon ini yang akan ditanami. Bisa plastik, bisa batu. Ya, bisa plastik, bisa pakai batu atau keramik atau apalah ya, yang penting bisa menahan akar tunggang itu. Oke, seperti ini. Oke bah, buka bah. Ya, lihat ya ini dulu ya. Nah, itu Ya. pertama. Plastiknya agak menggunung sedikit. Ya. Langsung diurukan ya. Ya, dialasi aja ya bawahnya. Ininya dicabut. Ya, itu polybagnya yang bekas itu bisa dimanfaat kembali ya kawan. Jangan sampai dirobek ya, bisa ya. Ke bawah. Oke bah, mana bah, lihat akarnya dulu bah. Nih. Ini kan bisa ntar ke samping ya kalau ditahan sama genting atau plastik ya. Ya, Bisa jadi ditahan tujuannya pakai alas itu di bawahnya biar akar tunggangnya itu belok ke samping dan tidak menembus ke dalam tanah ya. Soalnya kalau terlalu dalam di musim penghujan ini, tanahnya itu sangat basah.
cara ngurugannya lagi ngambilnya di pinggir ya. Ya, kemudian kita tutup lagi dengan tanah yang sudah lama ya. Jangan sampai kita gali tanah dipakai tutup, jangan ya. Kita harus ambil tanah yang udah lama yang kering. Keluar, ya. Tuh, gini aja udah mantap. Nah, kan udah beres satu ini. Jadi seperti ini ya kawannya. Dan jangan lupa ya kawan semuanya, ini drainase harus benar-benar bagus ya. Harus maksimal ini contohnya ya. Jadi air itu bisa meresap ke bawah. Tuh lihat akarnya ya, pertunggalnya nih. Ya. Siapa? Ini kan bisa jadi Ya, di pinggir tuh. Tuh bisa ya. mana Bah plastiknya Bah? Nih. Udah ditutup ya. Tuh udah tutup ke bawah tuh. Kita lihat ya tuh. Tuh. Kami memakai bekas kopi ya kawan itu. Bisa itu bagus. Bisa dimanfaatkan. Biar akarnya belok ya ke samping. Biar tidak terlalu tergenang dengan airnya. Tuh. Ya, menutupinya tanah yang udah di luar, yang udah kena Ya, udara, kena angin, udah terbakar. ya udah kering ya. Ya, udah kering ya, asapnya udah hilang ya. Nah ini mah tambahannya aja ini mah bersih ya. Oke, ini udah. Ada lagi Bah, mana Bah? Nih. Kawan bisa lihat ya. Jadi sekali lagi di musim penghujan ini tanahnya agak diangkat ya, bikin gunungan. Ya, nah gini ya. Biar nanti air itu mudah meresap ya, mudah mengalir ke bawah. Kalau musim kemarau ya kawan, itu harusnya dibuat lubang ya, biar airnya bertahan cukup lama. Kalau musim penghujan kebalikannya. Nah kawan ya, disaur ya istilah kami itu, disaur ya. Istilah di kami itu disaur. Sedikit tuh kelihatan tuh. Nah, Akarnya di atas. nah nggak kawan terlalu ya. dalam. Kalau cukup modal bisa kawan beli pupuk dolomit. Ditabur dulu pupuk dolomit tanahnya biar asamnya netral. Dan tolong kawan semuanya untuk menghindari ada hewan pengerat ya. Seperti apa Bah namanya? Oh itu. Kuuk ya. Ya, kuuk aja lah. Kalau di sini kuuk nggak tahu namanya, kalau bahasa rekan-rekannya nggak tahu lah. Yang penting Lah kumbangnya kumbang bawah kuuk tanah. lah ya, kuuk yang ada di dalam tanah itu seperti ulat atau cacing ya. Yang seperti ulam ya. Mirip ulam. Bisa itu pakai puradan dulu ya, lalu tanami. Jangan terlalu banyak ya, takutnya panas nanti kena akar. Oke kawan bisa lihat ya, ini drainasenya cukup Kan bagus. bagus pertumbuhannya. Ini baru berapa hari Bah ini? Ini baru 1 minggu. 1 minggu ya. Kelihatan ya daunnya hijau. Ya. Karena ini kering di bawahnya nih. Cuma di pinggirnya tuh lihat. Itu kan Nah itu sawah kan ya. di bawahnya sedasar ini. Kalau pakai ini kan nggak nyampe. Nah sawah ini berdampingan dengan sawah yang banyak air. Itu kan air ini bisa meresap ke sini. Iya. Kalau drainasenya jelek itu bahaya ya kawan. Jangan lupa ini gulma-gulmanya dibersihin. Ya, gulma bisa dibersihin. Soalnya gulma juga itu bisa makan pupuk. Ya. Nanti pupuknya terserap ya oleh gulma. Usahakan dibersihkan di sekitar pohon pepaya itu. Contoh yang nggak pakai plastik nih, nggak kena patek itu kan mati ini air di bawah. Ya. Ini nggak pakai plastik tapi nggak kena patek. Itu bukan kena patek ya kawan, tapi itu busuk akar ya di dalam. Ini busuk akar soalnya akarnya tembus ke bawah. Kawan bisa lihat ya, kalau misalkan ini digali,
Boleh bah, itu mau digali bah. Boleh tuh. Kita Contoh, lihat ya. kita buktikan ya. Ini akarnya pasti busuk ini ya. Kita lihat ya yang ini. Ini tidak pakai alas tadinya. Jadi akar itu tembus ke dalam tanah itu. Bisa dibuktikan ya. Ini akar pasti rusak ini. Sakit ini. Hajar. Tuh, lihat pemirsa. Nah, hajar-hajar bah. Gampang ya, gampang. Nah, lihat. Tuh, kan busuk, lihat. Lihat kawan. Tuh, Oh, kan? Kawan bisa lihat ya ini. Tuh. Ini bukan rekayasa atau settingan, ini asli ya, kawan. asli nih. Kami bisa mempertanggungjawabkan ini. Tuh, Lihat kawan. busuk. Akar tunggal kan. Ini semuanya ikut busuk. Lihat kawan ini. Akar-akarnya busuk semua. Tinggal yang sedikit ya. Ya. Tapi hampir habis semua ini busuk. Lihat kawan. Karena udah mati akar tunggalnya, semua ikut. Iya. Lihat nah. Tuh, Itu tidak ini ada akar tunggang ya. Murni enggak patek ini, murni. Enggak, itu enggak terserang patek. Cuman busuk akar Ya. terkena air ya, genangan air. Buang aja. Buang ya. Nah, contoh nih, kena air nih. Nah, Tuh, lihat. tuh lihat. Mirsa, Bisa dibuktikan ya. ikan ya. Tuh, akar Nah, tunggalnya lihat. habis. Tuh, Itu tadi tidak atau waktu nanam nggak pakai Iya. plastik ya, Bah? nggak pakai ini. Ya, nggak pakai itu. Kalau nggak percaya kita buktiin ya. Buktiin Ini aja ada ya. Plastiknya nggak. Lihat coba yang Nih. ini. Tuh, Coba. Ada, Mirsa. Tuh, Lihat gali. murni. Tuh, kan ada Itu cacing kan air. yang Tuh, tidak pakai plastik ini. Tuh, Lihat, langsung nggak ada busuk. kan plastiknya. tuh. Jadi Kalau akar itu ke dalam nancap, pakai- Iya. akhirnya tergenang air dan busuk. Tuh. Bisa bertahan lama tapi kan udah busuk. Busuk ya. Nah, itu kebanyakan yang kerdil-kerdil itu biasanya akarnya terganggu kawan, yang kerdil itu. Nah, lihat. Kalau yang kebun ini mungkin tidak ditanami dulu ya, Bah ya? Enggak ini. Ini mau ditanami padi dulu. Soalnya di tanah ini terlalu banyak jamur ya yang menyebabkan patek. Jadi, Nah, contoh ini juga sama nih. nah lihatnya. Lihat nih busuk di bawahnya Ini nih. busuk akar juga kawan, bukan patek ini, busuk Oh. akar ya. Tuh. Nah, lihat. Nah, Akarnya gak ada ya. ini enggak ada tuh. Kawan Ini bisa kan lihat nggak- aja. Nggak pakai plastik Nggak tuh. pakai ini, nggak pakai plastik. Tuh. Kita akan coba ya nanti itu diakalin ya pakai plastik atau alas aja apa saja ya di dalam tanah itu untuk menjaga akar tunggang menancap ke bawah, jadi nantinya ke samping. Nih yang kena air nih. Nah, Banyak di sini ya yang terkena air. Ini. Kalau itu patek buah kayaknya Bah itu. Patek buah karena di bawahnya ini udah kena. Ya. Oh, ungger tuh. Akar tunggalnya udah kena nih ungger. Kalau misalkan akarnya udah busuk ya kawan semuanya, mungkin penyakit itu atau hama dan sebagainya akan mudah menyerangnya. Beda Nah, dengan contoh akar ya, yang ya. subur. Yang kena resapan air, lihat. Ini kan bintik-bintik merah, Ya, itu. kuning, bukan merah Kuning, kuning ya. ya. Ini kan kena air di bawahnya. Air itu. Kena air tuh, semua gini. Ya. Kalau yang di daratan nggak kuning begini, nggak kena air. Ini curah hujannya terlalu tinggi ya. Ya, Soalnya musim penghujan. ini yang nggak kena air nih. Nih mantap nih, masih kecil nggak nyampe, belum nyampe nih. Ini pakai alas gak, Pak? Pakai ya? Ini pakai yang ini mah, Iya, itu pakai Oh. alas tadinya. mantap. Ini bagus ya. Nah, jagung nggak pakai ini. Nah, kawan, ini bedanya terserang patek dengan atau busuk akar karena air nih. Lihat, kalau patek seperti ini, kawan. Iya. Nah. Nah, kena patek tuh. Duh, Nah, kena bornya. patek mah kan ini. Lihat ya. kawan nih. Nih. Ini terkena patek ini. Beda ya. Iya. Ini ada busuk di sininya, kawan. Kalau terkena patek. Tuh, ininya kan nggak kena air mulus tuh. Hijau. Oke, sekali lagi kawan semuanya, terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, tolong ya bantu kami untuk subscribe biar kami lebih semangat dalam memberikan pengalaman-pengalaman di dunia pertanian. Mungkin video kami untuk kali ini dicukupkan sekian dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.